Berawuh handung kapaticara angka 6 inggih tanggap sabda saking Pembimas Buddha Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah karo mengaten dumateng panjenenganipun ingkang tuh kinurmatan Bapak Sutarso SAG MM lekasing sedya kasumanggaaken. Sambutan pembimbing masyarakat Buddha Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Namo Buddhaya. Yang kami muliakan Bhikkhu Sangga, yang kami hormati Ketua DPP Magabudi, yang kami hormati Ketua Magabudi Jawa Tengah, yang kami hormati Ketua Wandani, yang kami hormati Ketua Patria, yang kami hormati para tokoh lintas agama, dari agama Islam, dari agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu, serta para umat Buddha yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangga, dan berkat kekuatan kebajikan yang kita miliki, sehingga kita masih mendapatkan kekuatan bersama untuk menyambut 40 tahun pengabdian Sangga Theravada Indonesia. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada penyelenggara perayaan 40 tahun pengabdian Sangga Theravada Indonesia yang sudah berupaya merencanakan dan kerja keras dalam kegiatan ini. Kepada Bante Cata kami ucapkan selamat Bante. Kami segenap jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menyampaikan ucapan turut berbahagia dan selamat atas perayaan 40 tahun pengabdian Sangga Theravada Indonesia. Perjalanan hidup untuk menemukan kebenaran diperoleh dengan cara yang berbeda, meski cara yang berbeda-beda itu semua bermuara pada pencerahan dan pemahaman atas permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Pengabdian Sangga Theravada Indonesia 40 tahun merupakan perjalanan panjang yang tentunya banyak sekali menemukan hambatan dan tantangan selama menjalankan peran sebagai organisasi Sangga dengan berbagai macam warna peristiwa yang telah dialami, tentunya mengilhami dan semakin menguatkan tekad dan terus bersahabat dengan waktu dalam melaksanakan tugas mulia Sangga Theravada Indonesia. Capaian dan perwujudan dari perjalanan organisasi spiritual yang sungguh sangat mulia ini tentunya akan sangat dimaknai dengan berbagai ragam ungkapan terima kasih dari seluruh umat Buddha kepada Sangga Theravada Indonesia yang telah tersentuh dengan uluran tangan dan bimbingan dari Sangga tentang berbagai hal yang bersinggungan dan berkaitan erat dengan pelaksanaan Dharma ajaran Buddha Gautama. Dalam perubahan zaman yang semakin tidak terkendali karena gerusan modernisasi dan pertumbuhan teknologi dewasa ini, manusia semakin terlena dalam keadaan yang menyenangkan dan cenderung memperoleh sesuatu dengan cara yang instan.
Perlu adanya bimbingan dan arahan yang benar agar setiap saat langkah selalu terbekali dengan pemahaman benar terhadap segala fenomena yang ada di sekitarnya. Masyarakat, umat Buddha sangat membutuhkan pendampingan dan bimbingan spiritual dari Sangga Theravada Indonesia yang menjadi panutan dan teladan dalam hidup di tengah-tengah masyarakat. Tidak berlebihan kiranya dengan kondisi yang seperti ini, kami memohon dengan kerendahan hati agar Sangga tetap berkenan mewariskan nilai-nilai luhur, dhamma kepada segenap lapisan umat Buddha agar umat senantiasa berjalan benar dengan tetap berpegang pada Dharma dalam mencapai kebahagiaan hidup. Kami selalu mengharapkan Sangga Theravada Indonesia senantiasa menjalankan roda organisasi yang semakin baik dengan landasan ketulusan dan cinta kasih dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan dan perkembangan agama Buddha di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Sangga Theravada Indonesia, semoga Tiratana senantiasa memberkahi. Semoga semua makhluk berbahagia. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Namo Buddhaya. Perlenggah mekaten kala wau tanggap sabda sing panjenenganipun Pembimas Buddha Kementerian Agama Provinsi Jawi Tengah. Perlenggah pawiatan Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra ing adicara dalu menika ugi nderek anyeng kuyung kanthi ngaturaken tari Buddha Pelita. Tari Buddha Pelita Dunia. Persembahan tari dari mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Buddha Shailendra, Tari Buddha Pelita Dunia. Sumangga sugeng mirsani. Para
terbebas dari nafsu. Engkau yang mengerti hukum kebenaran. Kau tunjukkan jalan bagi manusia, agar manusia tak terjerat dalam derita, agar manusia terlepas dari nafsu. Karam sama sang duduk di jajarannya, sama budam sama-sama sulaki Engkau menghancur kekotoran batin, engkau yang terbebas dari nafsu, engkau yang mengerti hukum kebenaran. Kau tunjukkan jalan bagi manusia, agar manusia tak terjerat dalam derita, agar manusia terlepas dari nafsu. Para rawuh ingkang satuhu dahat kinormatan mekaten sugatan beksan tari Buddha Pelita Dunia. Ingkang salajengipun wonten ing titi kalenggahan punika sampun dumugi titi wanci dumateng kita sedaya kagem migatosaken sabda tama saking Dewan Sesepuh Sangga Theravada Indonesia pramila kanthi kairing sekar dandang gula setunggal pupuh dumateng ingkang minulya Bante Joti Damo Mahathera dipun suwun kersa jengkar saking sasana palenggahan tumuju ing sasana ingkang sampun sumadya. Selanjutnya adalah urean dari Yang Mulia Bante Joti Damo Mahathera tentang perjalanan Sangga Theravada Indonesia dari masa ke masa. Kepada Yang Mulia Bante Joti Damo Mahathera dipersilakan. Tutuk mangsa mekaring agami Buddha Dhamma pranatan utama kasunyatan dedasare hamba para pangerten agung
ulah susilo kelawan madi kitab suci Tipitaka iku tuntunan nipun tan mangeran mring Brahala Marsudi mring reh budi suci mangkono agama Buddha. Biku Sangga yang saya muliakan, Sangganayaka Sangga Theravada Indonesia Bante Supapanyo Mahatera yang saya banggakan. Demikian juga Bapak Pembimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah Bapak Sutarso yang saya hormati. Bante Cokun Widodamabon yang lebih kita kenal dengan Bante Sombat Pawito yang saya hormati. Demikian juga Bante Dhamasubo Mahatera, pendahulu saya, mantan Ketua Dewan Sesepuh. Demikian juga Bante Dhammawijayo Mahatera yang ada di tengah-tengah kita, yang termasuk Bante senior di dalam jajaran Sangga Theravada Indonesia. Para Bante dari Sangga Agung Indonesia yang saya hormati, demikian juga para suhu dari Sangga Mahayana Indonesia. Tidak ketinggalan Romo Ramani PP PD Magabudi dan juga ibu-ibu dari Wandani dan saudara-saudari Patria. Para samanera atas silani yang ada juga di tengah kita, kita bersama-sama merayakan 40 tahun Sangga Theravada Indonesia yang diselenggarakan di Kota Semarang. Saya itu dapat tugas untuk menjelaskan perkembangan agama Buddha di Jawa Tengah. Katanya tugasnya pakai slide. Nah, itu ada slide-nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebenarnya agama Buddha, khususnya Theravada di Jawa Tengah ini sudah berkembang lama sekali. Sejak pertama kali ya bisa dikatakan kebangkitan agama Buddha di tanah air, zamannya Bante Narada yang dari Sri Lanka itu berulang kali datang di Jawa Tengah, khususnya di kota Semarang. Dan di Semarang ini waktu itu ada wihara ya yang bisa dikatakan wihara pertama ya yang dimiliki oleh umat Buddha itu adalah wihara Buddhagaya Watugong dan kemudian wihara Tanah Putih Semarang.
Nah, perkembangan dari agama Buddha ini di Jawa Tengah memang bisa dikatakan hampir menyeluruh di wilayah Jawa Tengah. Ya, dalam hal ini juga termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Tokoh-tokoh umat Buddha pada waktu itu seingat saya adalah yang di Jawa Tengah, yang di Semarang itu adalah Romo Mangun Kawoco. Romo Mangun Kawoco, juga ada Romo KS Suratin, ada Romo pemilik Jamu Jago, Po Bingswan namanya. Itu di Wihara Tanah Putih. Ya, Romo Jinswang juga di Wihara Tanah Putih. Ya, kemudian juga pada waktu itu ya perkembangan agama Buddha, ya ada juga di Wihara Tanah Putih itu pernah tinggal seorang samanera, namanya Samanera Jinakumara. Sekarang masih ada orangnya, yaitu sudah lepas jubah Bapak Supari namanya. Kemudian juga ya perkembangan di daerah-daerah, seingat saya itu ya, maaf saja kalau romo-romo ada yang tidak saya omongkan, tapi seingat saya saja. Itu kalau di daerah Pati itu ada Romo Sudar. Apakah datang atau tidak ya, saya enggak tahu. Enggak ketok saya itu rekor ini. Lalu karena masih hidup, kalau di daerah Salatiga Romo Sugondo, mungkin Bu Gondo datang tidak ya, saya enggak lihat. Bu Gondo itu dulu yo aktif bareng sama Romo Gondo. Waktu pembinaan itu suka naik bis ke sana kemari. Saya tahu persis. Romo Gondo rajin banget ke daerah Salatiga, daerah Deplongan, daerah Getasan, itu wilayah binaannya Romo Gondo. Ya, Sugondo Joyo Sudiro namanya. Lengkap itu. Lalu di daerah bentar. Ini harus ngeling-ngeling soalnya. Di daerah Temanggung itu yang aktif itu adalah Pak Lurah Kalimanggis. Pak Lurah itu jenenge sapa ya, Bante Damakaraku kok nek lali ya saya. Bante Gutah Romo Mangun Sudarmo beserta teman-temannya ada 7 ya, 9 tokoh di daerah Kaloran waktu itu. Yang terakhir kali dari 9 ini masih ada yang hidup 1. Yang terakhir kali meninggal dunia itu Romo Sugito. Sugito itu saya pernah masih ketemu. Romo Mangun Sudarmo juga saya dulu pernah ketemu dengan Romo itu. Ibunya, istrinya Romo Mangun Sudarmo itu juga aktif sekali. Saya sebutnya Bu Manten aja itu, karena mantan lurah gitu ya. Kemudian untuk di daerah Purworejo itu ada Romo Wiryo Ratmoko. Romo Wiryo Ratmoko aktif sekali sampai ke daerah-daerah. Ya. Di daerah Jogja itu ada Ibu Supangat Prawiro Kusumo. Ya, Ibu Supangat Prawiro Kusumo juga aktif sekali dia itu ke daerah-daerah. Selain Ibu Supangat Prawiro Kusumo juga ada Pak Among, Romo Among, ya, yang almarhum yang sekarang wiharanya dipakai Wihara Karangjati. Kemudian ada ya Romo Supomo, itu juga aktif di daerah Yogyakarta. Romo Aris Munandar, nah, eling saya. Romo Aris Munandar itu aktif di Kulon Progo sama Romo Dalang. Siapa? Tok. Saya harus tanya struktur, kok ingatnya satu persatu itu
Susah. Sarjan, Pak Dalang Sarjan, itu dulu masih ketemu juga sama saya, Romo Sarjan itu daerah Kulon Progo. Kalau dia membina aktif di Kulon Progo, anaknya Pak Sarjan sekarang masih ya, Bu Guru. Ya. Kemudian di daerah sudah, lalu di daerah mana? Di daerah Pekalongan itu juga ada yang aktif di sana adalah lupa saya ya. Sudah saya. Tapi Romo itu saya tahu jenenge, itu lupa saya itu. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara, ya seingat saya saja di daerah Cilacap. Cilacap itu Romo Pandita ayahnya Bante Jagaro. Ayahnya Bante Jagaro. Namanya Sopyan, Romo Sopyan. Romo Sopyan itu aktif pembinaan bersama istrinya Bu Bandiah. Karena istrinya itu dulu pernah jadi ketua Wandani Jawa Tengah. Romo Sopyan ini aktif sekali sampai-sampai anaknya itu ya Bante Jagaro itu ya jadi biku. Nah, kemudian ya di daerah Solo itu juga ada yang aktif ya. Mujio itu sebenarnya sih generasi baru. Sebelum Mujio itu ada Romo Kemi. Romo Kemi itu di Dhamma Manggala. Ya, di Dhamma Manggala itu Romo Kemi. Oh lah, ini ada Romo Sepuh juga yang dari Salatiga. Gitu. Yang jejere rasa jenenge sapa ya? Lali aku. Itu Sugeng, Romo Sugeng itu juga dulu aktif. Ya, itu sepengetahuan saya ya di daerah Jawa Tengah itu sudah aktif sebenarnya umat Buddha dan kemudian Sangga Theravada Indonesia itu terbentuk tahun 1976 di Wihara Mahadhamaloka sebenarnya namanya. Ya, belum Wihara Tanah Putih. Wihara Tanah Putih itu wihara yang di bawah. Mahadhamaloka itu yang di atas. Kemudiannya digabung namanya jadinya Wihara Tanah Putih. 1976 tanggal 23 Oktober. Itu 5 Bante yang membentuk Sangga Theravada Indonesia, yaitu Bante Agabalo, Bante Kemasarano, Bante Sudamo, Bante Kemio, dan Bante Nyanawuto. Bante Kemasarano itu tinggal di Semarang. Bante Sudamo tinggal di Lasem. Ya. Kemudian Bante Kemio di Jakarta, Bante Agabalo di Jakarta, Bante Nyanawuto di Batu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi para Bante ini adalah sebenarnya umat-umat kita, umat-umat Buddha Theravada yang memang belajar Dhamma, yang betul-betul belajar Dhamma Theravada. Kemudian ya waktu itu kita belum punya upajaya, jadi ditahbiskan di Bangkok. Ya, kemudian pulang dari Bangkok, lalu membina di sini, membina di Indonesia. Nah, langsung saja perkembangan di Jawa Tengah. Ya, di Jawa Tengah sejak didirikan Sangga Theravada Indonesia 1976, itu yang aktif di daerah Jawa Tengah adalah Bante Kemasarano dengan Bante Sudamo. Ya. Bante Kemasarano inilah yang menjadi Padesanayaka pertama kali di Jawa Tengah. Beliau menjadi Padesanayaka sejak 1976, tentu sejak Sangga Theravada terbentuk sampai dengan beliau wafat tahun 1999 pada usia 84 tahun beliau wafat.
Ya. Kemudian jadi pada waktu itu ya, selain Bante Kema Sarano ada juga yang melakukan pembinaan di Jawa Tengah, yaitu Bante Sudamo. Bante Sudamo itu pernah juga tinggal di Tanah Putih. Kemudian setelah bisa membangun wihara di Lasem, maka beliau pindah ke Lasem. Bante Sudamo ini meninggal dunia pada tahun 2000, ya, usia 62 tahun. Nah, begitu. Jadi, Bante Kema Sarano menjadi Padesanayaka 1976 sampai 1999. Setelah beliau wafat, ya, waktu itu saya menjadi wakil dari beliau, wakil Padesanayaka, Upa Padesanayaka. Ya. Setelah beliau wafat, lalu saya menjadi Padesanayaka tahun 1999 sampai tahun 2003. Ya, waktu itu jadi setelah Bante Kema Sarano meninggal, lalu saya menjadi Padesanayaka. Nah, saya sampai 2003, karena 2003 itu saya menjadi wakil Sangganayaka. Sangganayakanya Bante Damasubo. Bante Damasubo jadi Sangganayaka, saya jadi Upasangganayaka. Maka saya harus melepaskan jabatan Padesanayaka tahun 2003. Lalu saya serahkan kepada Padesanayaka yang baru, yaitu Bante Catamano. Oh no. Tepuk tangan. Nah, Bante Catamano itu dulu wakilnya saya jadi Padesanayaka di Jawa Tengah. Ya, Bante Catamano itu tahun 2003 tentu sampai sekarang beliau itu menjabat sebagai Padesanayaka di Jawa Tengah. Ya, dan merangkep DIY. Saya juga dulu merangkep di DIY, yang merangkep di daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya pengalaman pembinaan Bante Kema Sarano itu memang luar biasa. Bante Sudamo juga luar biasa. Beliau sangat betul-betul ya melakukan pembinaan di daerah-daerah. Kerjanya luar biasa sekali, ya. Sampai-sampai beliau berdua itu mendapat gelar penghargaan dari Sangga Theravada Indonesia. Pada waktu Sangga Theravada Indonesia itu menyelenggarakan perayaan 20 tahun ya usia Sangga Theravada Indonesia. Gelarnya itu adalah Padana Sasana Daja, ya, yaitu yang pertama kali mengibarkan bendera agama Buddha. Padana Sasana Daja yang pertama kali mengibarkan ya bendera agama Buddha. Karena beliaulah yang memang banyak bekerja keras untuk wilayah di Jawa Tengah ini. Ya bukan saja Jawa Tengah, bahkan kadang-kadang sampai keluar Jawa Tengah. Bante Sudamo juga ke Jawa Timur, juga sering sekali ke Jawa Timur, ya, dan ke daerah-daerah lain. Saya waktu itu masih jadi samanera, sewaktu jadi samanera dan sewaktu jadi biku muda hanya mengikuti ya pembinaan dari Bante Kema Sarano. Saya ingat saya bersama dengan Bante Jagaro, waktu itu juga sama-sama masih biku-biku usia muda yang mengikuti perjalanan pembinaan Bante Kema Sarano yang melakukan pembinaan di daerah-daerah di Jawa Tengah. Beliau paling senang naik mobil warnanya hijau, Chevrolet yang tidak punya AC, katanya AC alam. Kalau sudah naik mobil jendelanya dibuka itu, wah, dan bahagia sekali Bante Kema Sarano kalau membina di daerah-daerah. Sangat bahagia sekali. Ya, kalau beliau pergi ke daerah, umat Buddha di daerah juga senang sekali, sangat antusias dengan Bante Kema Sarano. Ya, Bante Kema Sarano mengajarkan Dhamma juga dengan cara yang bagus untuk di daerah-daerah. Ya, beliau itu suka nembang Dandanggulo.
wong urip iki nandang rekoso. Dan seterusnya itu, ya kadang pakai Bodro Santi yang dipakai oleh Bante Kemas Sarano. Dan itu sangat mengena untuk masyarakat di desa-desa. Ya, dan ya itulah, ya memang beliau saya akui hebat sekali pembinaan di daerah-daerah. Dia betul-betul beliau itu sangat mengena sekali dengan masyarakat di daerah. Dan dia kalau berkhotbah juga bagus. Ya Bante Kemas Sarano itu. Ya, kalau menghadapin umat juga ya meskipun tegas tapi luwes banget Bante Kemas Sarano itu. Saya sangat menghormati beliau. Ya karena apa? Kalau menghadapi umat yang macam-macam ya kadang beliau marah, tapi ya kemudian ya baik-baikan lagi sama beliau itu. Jadi beliau itu bisa mengertilah keadaan masyarakat di daerah ya di Jawa Tengah ini dan sekitarnya itu. Bante Sudamo ini memang ya ahli meditasi, ya beliau banyak mengajar mengenai meditasi. Biasanya Bante Sudamo seperti itu. Dan beliau juga ya melakukan pembinaan di daerah-daerah untuk memberikan pelajaran meditasi, ya seperti itu. Nah, kemudian saya pikir supaya omongan saya itu bukan cuma saya saja yang ngomong, ya dan supaya ya lebih jelas lagi maksud saya karena saya jabat Padesanayaka di Jawa Tengah cuma 4 tahun gitu loh. Sedangkan Padesanayaka yang terakhir itu adalah Bante Catamano. Maka saya janjane kepengin sekali Bante Catamano itu mendampingi saya di sini. Kalau udah nanti saya tidak jelas temenan. Monggo Bante Cata ngriki lho. Ngriki ora cetha lho aku le omong. Lah sini. Kira-kira Bante Catamano ini Padesanayaka di Jawa Tengah sekarang, wakilnya adalah Bante Sujano, ya Bante Sujano. Beliau aktif sekali pembinaan di daerah di Jawa Tengah. Sangat aktif Bante Catamano. Perlu saya sampaikan ya bahwa di Jawa Tengah ini jumlah wiharanya sekarang di bawah binaan Bante Catamano itu 178. 178 Jawa Tengah. Di DIY ada 8 wihara. Jadi total itu 186. Jawa Tengah dan DIY 186 jumlah wihara. Nah kalau Bapak Ibu mau tanya berapa jumlah bantenya, aduh, bantenya mung 10 di Jawa Tengah. Ya, Bante Cata, Padesanayaka, Bante Sujano wakil Padesanayaka. Terus kemudian ada Bante Dhammamito, ada Bante Kemadiro. Yang 4 toh, ada Bante Piyadiro, ya yang di Lasem. Lalu Bante Jagaro, ya, di Cilacap. Yang di Mendut Bante Panyawaro, saya, Bante Santacito, sama Bante Atapio. Nah 10 toh. Padahal Sangganayaka tadi ngomong jumlah wihara binaan STI 462. Saya hitung-hitung. Wah, 186 ini janjane sepertiganya loh, luweh. Nek jumlahe biku ki 84. Karepe ki yo sepertiga 84 yo mestine ning Jawa Tengah. Nek hitung-hitungan lho yo. Moga-moga Sangganayaka memberikan tambahan Bante di Jawa Tengah. Nek 1/4 dari 84 lah paling tidak 20 toh di Jawa Tengah.
nek 20 di Jawa Tengah Bante Sata bisa kerja lebih, wah kepenak. Dari dulu saya sudah ngeplot, saya sudah kasih tahu Bante Sata itu nanti bikunya butuh banyak sekali untuk pembinaan di daerah di Jawa Tengah. Ya, sedangkan hanya 10 biku yang ada sekarang. Ya, kalau ditambah 10 lagi, wah bisa dibagi-bagi lebih rata. Ya, moga-moga ini jadi usulan untuk Sangganaya yang baru. Biar Jawa Tengah lebih maju, lebih berkembang ya. Karena kita semua sudah bekerja ke sana kemari. Saya kadang dari Mendut sudah pergi ke sono, ke daerah Lasem, Jeporo, Pati, aduh jauh-jauh. Belum lagi ke Tegal, ke Selawi, ya, ke Solo. Nah itulah muter-muternya itu. Bante Sata juga sudah seluruh Jawa Tengah ya, jadi ya lumayan ya pembinaan untuk di Jawa Tengah ini ya. Lalu, nah sekarang mulai itu wihara-wihara katanya mau ditampilkan. Monggo. Ini adalah wihara di pusat kota Semarang, yaitu Wihara Tanah Putih. Wihara ini sebenarnya sudah cukup lama, ya cukup lama, usianya lama. Sudah berulang kali direnovasi, udah direnovasi. Dan renovasi terakhir itu udah masalahnya seperti itu. Ini menjadi pusat sebenarnya bagi kegiatan Sangga Theravada Indonesia di Jawa Tengah. Disinilah ada kantor untuk Maga Budi, Wandani, dan Patria untuk Jawa Tengah. Ya, dan wihara tanah ini ada masalahnya, ada masalah dari wihara Tanah Putih bagus sekali ya, dan wihara Tanah Putih ini terdiri dari 2 lokasi, sebelah atas dan sebelah bawah. Yang sebelah atas ini yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan umat Budanya ya. Yang di bawah itu untuk apa itu toko tuh ya. Budi shop, Budi shop Cik Jingjing itu. Cik Jingjing. Yaitu di Tanah Putih yang sebelah bawah sama tempat untuk kantin kalau tidak salah ya, makan-makan ya. Untuk di kantin juga di bawah. Nah, ini sebentar. Sebelumnya sebentar. Buddha Rupangnya yang di tengah ya Bapak Ibu, itu sebenarnya Buddha Rupang dari Thailand. Tapi ini sumbangan dari Jenderal Gatot Subroto, ya, almarhum Pangdam Diponegoro, Jawa Tengah. Ya, meskipun dia Muslim, tetapi dia itu sangat dekat dengan kita, dengan umat Buddha. Sampai beliau itu menyumbang Buddha Rupang yang ada di tengah itu. Ya, ceritanya Buddha Rupang yang di tengah ini adalah sumbangan dari Ratu Sirikit, Bante Sombat. Ratu Sirikit yang memberikan pada Jenderal Gatot Subroto. Kemudian Jenderal Gatot Subroto pertama kalinya ditaruh di Watugong. Tapi kalau di Watugong kemudian tidak terpelihara, kemudian dipindah ke Semarang. Lalu ditaruh di Semarang. Ini Buddha Rupang wihara yang tengah itu yang modelnya model Thailand ya. Dan dulunya itu di Wihara Tanah Putih di bawah. Dan kemudian dinaikkan di Wihara Tanah Putih yang sebelah atas begitu. Kemudian ada Buddha Rupang yang 2, kiri kanan di relung-relung. Itu sebenarnya Buddha Rupang yang dulunya ada di Sima, di Kasab. Di mukanya Wihara Buddha Gaya, simpangnya Wihara Buddha Gaya Watugong, masih jalan agak jauh, itu dulu ada Sima. Ada Sima, tempat pentabisan biku yang dulu diresmikan oleh Bante Narada. Waktu itu ada rombongan bante-bante dari luar negeri yang mengukuhkan Sima di Kasab namanya, KASAP. Umat Buddha yang lama-lama mesti masih ingat Kasab, KASAP. Dari Watugong itu seberangnya itu masih jauh sana jalan. Nah, sekarang sudah tidak ada itu. Bangunan itu sudah rusak. Kemudian Buddha Rupangnya itu dibawa ke Tanah Putih, yaitu ada di relung sebelah kiri dan relung sebelah kanan. Itu.
Hanya itu. Kemudian yang Buddha Rupang di tengah yang di bawah yang kecil itu Buddha Rupang baru, ya Buddha Rupang baru. Zamannya Bante Jata mungkin yang naruh di situ. Tapi yang lama itu sebenarnya di tengah yang di atas dengan yang di kiri kanan yang ada di relung-relungnya. Itu saja ya. Saya kira itu ya, nanti geser lagi ini waktunya saya. Nanti kebengen. Nah ini sekarang kita sampai ke Wihara Buddha Gaya Watugong. Wihara Buddha Gaya Watugong ini sebenarnya wihara pertama kali yang dimiliki oleh, ya wihara pertama kali yang didirikan sebenarnya. Ya ketika agama Buddha Indonesia bangkit. Ya agama Buddha bangkit setelah ya tenggelamnya agama Buddha ya sejak zaman keruntuhan Majapahit. Ya setelah keruntuhan Majapahit lalu agama Buddha kan seperti tidur, kemudian ada itu Bante Narada dari Sri Lanka berulang kali datang ke sini melakukan pembinaan dhamma, lalu membuat wihara Watugong. Tapi dulu wihara Watugong yang dulu, kalau ini wihara yang ini yang digambar ini Watugong yang sekarang, bukan yang dulu. Ya Watugong yang sekarang sudah diperbaiki, sudah direnovasi. Ya. Dan wihara Watugong yang sekarang itu ya itu ada Dhammasala sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada apa jenenge kayak pagoda. Pagoda dalamnya ada Avalokiteswaranya. Memang sudah sejak lama di Watugong itu ada Avalokiteswara. Ya jadi itu pagoda ya. Nah itu di Wihara Buddha Gaya Watugong ya di situ. Ya ini sering digunakan untuk kegiatan latihan meditasi di Wihara Buddha Gaya Watugong. Karena tempatnya memang jauh dari keramaian. Ya. Terus Kabupaten Semarang. Nah ini kita masuk ke wihara yang ada di Kabupaten Semarang. Ini saya hanya membantu ini Bante Joti. Ini wihara yang ada di Dalangan. Wihara ini baru jadi 85%. Jadi belum bisa sempurna. Ya. Pada saat itu kita sempat juga mengadakan acara Waisak di tempat ini. Yang walaupun belum selesai, belum sempurna, tetapi sudah bisa kita gunakan. Ya. Next. Ini Wihara Widyaloka Pakuwon, Juwana Pati. Itu Bante Kemadiro bersama para umat dari Jakarta, foto bersama di depan stupa Wihara Widyaloka Pakuwon. Kemudian ini adalah altar dari Wihara Widyaloka Pakuwon. Ini adalah Wihara Giri Santiloka, Dusun Guo, Desa Mlingo, Kabupaten Jepara. Ini desa yang masih sulit untuk dijangkau sinyal handphone. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mau meditasi untuk betul-betul mendapat ketenangan tanpa ada gangguan apapun, silakan datang ke tempat ini. Ini adalah Bante Kemadiro yang kapan hari sempat wasa di Wihara Giri Santiloka, Dusun Guo, Desa Mlingo, Kabupaten Jepara, foto bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Di sana cukup banyak komunitas Buddhis. Ya. Ini merupakan altar ya, dari Wihara Giri Santiloka. Ini adalah Wihara Simakalingga, Desa Mlingo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.
Ini adalah wisma di mana Bante Sujano Tera bertempat tinggal di wihara ini. Ini kelihatan dibuat kuti-kuti ya, yang jumlahnya sangat banyak. Ini menunggu bapak-bapak atau romo-romo dari Magabudi yang bertekad untuk mau jadi biku. Ini adalah gapura dari tempat Bante Sujano. Ya. Ini adalah wihara yang ada di Grobogan, Wihara Tri Dharma Loka, Dusun Kagok, Desa Ngarap-Ngarap, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Sebagai kepala wihara adalah Bante Sujano. Ini adalah wihara Sadagiri. Ini tidak kalah megahnya. Kalau Widyaloka tadi wihara mewah karena yang memang mepet sawah. Kalau ini adalah wihara yang megah. Ya. Betul-betul. Nah ini altar ya, dari wihara Sadagiri. Nampak Bante Kema sedang foto bersama dengan umat-umat dari Jakarta. Ini adalah wihara stupa wihara di Slawi. Ya. Di Slawi. Wihara apa Bante? Wihara Buddha Sasana Dipa. Nah, ini adalah kepala wiharanya. Di Slawi, Buddha Sasana Dipa. Ini Sangat indah, sangat bagus. megah ya. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di sana ada tradisi setiap ada Katina, ada Siripada Puja. Ya. Silakan ada kesempatan untuk hadir di Wihara Sasana Dipa Slawi. Buddha Sasana Buddha Dipa. Sasana Dipa. Ini Wihara Widya Sasana. Dengan bentuk atau model yaitu terbuka. Ya. Itu nampak juga ada stupa. Ya. Nah ini ruangan ya, di Dhammasala. Foto bersama, coba kembali ya, tadi. Ini foto bersama pada saat ada acara bersama Pak Lurah, Pak Pembimas Buddha Kementerian Agama, dari anggota Kapolsek juga Koramil ya, bersama Bante Dhammamito, Yang Mulia Bante Dhammasubu, dan juga Bante Kemadiro dan saya sendiri. Ya. Bu, Bapak, saudara-saudara sekalian, tapi kalau kita buka Jawa Tengah tadi, Yang Mulia Bante Joti Dhammo mengatakan kurang lebih wihara 178. Nah, kalau saya sampaikan semua, nanti pasti sampean ngantuk. Nah, untuk itu cukup nggih Bante? Oh lah niki wonten susulan. Wihara Dharma Subekti. Nah, ini, nah di daerah Banyu. Ini wihara di Plandi, yang kapan hari sempat terjadi longsor. Beberapa rumah yang rusak, ya, yang rata dengan tanah, dan juga sempat ada korban yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Ini ketika kita pindahan, ketika kita prosesi mau mengadakan peresmian wihara. Kok cepet banget, alon-alon. Ini sujudan ya. Nah, saya pikir cukup.
Nanti mungkin sewaktu-waktu kita adakan acara khusus untuk melihat foto-foto yang wihara-wihara yang ada di Jawa Tengah. Kalau tadi yang Mulia Bante Joti Dhamma Mahatera menyampaikan 178 wihara, bikunya baru 10. Saya menunggu bapak-bapak, saudara-saudara, kapan mau jadi biku. Terima kasih. Terima kasih. Para rawuh ingkang tugi kinurmatan mengatakan kalau wau sabda tama sing panjenenganipun Dewan Sepuh Sangga ingkang minulya Bante Joti Dhamma Mahatera kadampingan dening Padisanayaka Jawi Tengah ingkang minulya Bante Catak Manutera. Adicara salajengipun nggih putra-putri kita saking pawiyatan Sekolah Dasar Kuncup Melati. TK ing Setia Rasa tumut ngregengaken swasana ing adicara ratri menika kanthi ngaturaken tari kolaborasi Semarangan anggitanipun kolaborator kondang Semarang menika panjenenganipun Bapak Wayan Jaya. Rawuh menika sugeng kita pirsani kolaborasi Semarangan. Persembahan tari kolaborasi Semarangan oleh anak-anak Sekolah Dasar Kuncup Melati.
semua orang karya. Hati tertarik, gerak-gerik si tukang kendang. Apa penari membikin hati menjadi senang aja. Itulah dia gaya mereka, gambang semara, gambang semara. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Prawing adicara ingkang salajengipun nggih pambagio atur pambagio arca nyun sewu atur pambagio saking Perkadang Lintas Agami nun inggih saking Sangga Mahayana Sanga Agung Indonesia saking Forum Kerukunan Umat Beragama. Kami ingin mengundang untuk naik ke atas pentas. Yang pertama perwakilan dari Sangga Agung Indonesia, beliau yang mulia Bante Nyana Karuno Mahatera. Perwakilan dari Sangga Mahayana Indonesia, Biksu Mudita Wirya. Perwakilan dari lintas agama, dari agama Islam, Bapak Dr. Andes Kiai Haji N. Mustam Aji, Magister Manajemen. Perwakilan dari agama Katolik, Romo Aloysius Gonzaga Luhur Pribadi. Perwakilan dari agama Konghucu, Ibu Wen Sri Indriani. Perwakilan dari agama Hindu, Bapak Nengah Wirta Damayana MH. Selanjutnya juga perwakilan dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Kami undang untuk naik ke atas pentas beliau Romo Darmanadi Chandra. Perwakilan dari Wanita Theravada Indonesia Jawa Tengah, beliau Ibu Sukita Dewi. Dan perwakilan dari Pemuda Theravada Indonesia Jawa Tengah, Saudara Margo Sulistyo. Untuk yang pertama, kami silakan kepada beliau yang mulia Bante Nyana Karuno Mahatera. Swatiyoto Namo Buddhaya. Kami atas nama Sangga Agung Indonesia, Provinsi Jawa Tengah,
dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan selamat atas keberhasilannya Sangga Theravada Indonesia yang ke-40. 40 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, namun membutuhkan perjuangan yang luar biasa untuk bersama-sama membina umat, bersama-sama menyebarkan dhamma, bersama-sama menyadarkan umat Buddha untuk peduli dan tumbuh berkembangnya suatu keyakinan. Semoga di ulang tahun yang ke-40 ini akan memberikan kekuatan besar bagi perkembangan Sangga Theravada Indonesia, sehingga kedepannya akan terus berpacu untuk membina dan memiliki semangat yang tinggi. Dan juga semoga para pendiri Sangga Theravada Indonesia diberikan kekuatan, diberikan perlindungan dari Sang Tiratana, dan juga akan terus berbakti dan mengabdi demi Buddha Dhamma. Semoga umat Buddha Theravada Indonesia memiliki satu kekuatan keyakinan yang besar di bawah pembinaan beliau. Kami kira cukup sekian. Sugiotu Namo Buddhaya. Para biku sangha yang saya muliakan dan umat Buddha, selamat malam, Sotihantu Namo Buddhaya. Nah, saya mewakili Sangha Mahayana Indonesia pada malam hari ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sangha Theravada Indonesia atas pengabdiannya yang ke-40 tahun. Semoga perayaan ulang tahun kali ini menjadi awal semangat baru bagi kita semua, bagi umat Buddha yang ada di Jawa Tengah ini, sehingga kita bersama-sama bersatu padu mengembangkan, menyebarkan ajaran Guru Agung kita. Dan semoga dengan kekuatan kebajikan yang telah kita lakukan bersama, semoga Sangha Theravada Indonesia ini bisa maju, jaya, bisa memberi pengayom kepada umat Buddha, dan bisa mencapai semua cita-citanya yang baik. Nah, demikian, Sotihantu Namo Buddhaya. Terima kasih. Selanjutnya adalah perwakilan dari Muslim, dari Islam, Bapak Dr. Kiai Haji N. Mustam Aji MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Yang kami muliakan para bante, para petinggi, para sesepuh Sangga Theravada Indonesia, yang saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan sama satu persatu, barangkali keliru. Yang kami hormati Pembimas Agama Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, teman-teman lintas agama. Yang pertama dan utama kami sampaikan selamat ulang tahun ke-40 Sangga Theravada Indonesia. Semoga semakin usia semakin menebar kedamaian. Rasanya sejuk, nyaman, damai di ruangan ini bertemu dengan umat Buddha. Tidak ada selisih, tidak ada perbedaan, karena sama umat manusia ciptaan Tuhan. Sebagaimana firman dalam agama kami, wahai manusia, aku ciptakan kamu sekalian laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling berkenalan, saling ta'aruf. Kalau dijabarkan semua, saling mengasihi, saling menolong,
kalau dibahasakan dalam acara malam ini menebar damai, membangun, menebar kasih, membangun perkedamaian, barangkali demikian. Kami tidak bisa sengaja atau minta dilahirkan sebagai suku Jawa atau suku Madura, etnis Indonesia atau Tionghoa atau Arab. Itu adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu rasanya tidak baik kalau sesama ciptaan Tuhan itu kita berselisih, bertengkar, bermusuhan. Ciptakanlah kasih sayang dan kedamaian. Terima kasih dan kami akhiri. Jenang selo water kali sesonderan. Apuranto yen lepat yuwun ngapuro. Terima kasih, mohon maaf. Salajengipun atau selanjutnya adalah dari Romo Aloysius Gonzaga Luhur Pribadi dari unsur FKUP, dari unsur Katolik. Disilahkan. Saudara-saudari umat budaya, terhormat khususnya para pemuka agama Buddha yang hari ini merayakan 40 tahun pengabdian Theravada Indonesia. Saya atas nama umat Katolik Sekeuskupan Agung Semarang, khususnya Kota Semarang, mengucapkan selamat atas ulang tahun pengabdian Sangha Theravada Indonesia yang sudah 40 tahun menebar kasih, membangun kedamaian, dan tentu saja kalau dalam agama Buddha menebar kasih yang menuai kedamaian tidak hanya umat Buddha, tapi semua umat manusia menuai kedamaian. Apa yang menjadi santi ini juga selaras dengan apa yang menjadi visi umat Katolik Sekeuskupan Agung Semarang yang hendak mewujudkan peradaban kasih dalam masyarakat Indonesia yang bermartabat, sejahtera, dan beriman. Suatu kehidupan yang tidak hanya mementingkan kehidupan kelompok sendiri, tetapi membangun peradaban kasih bagi seluruh masyarakat. Maka harapan kami di masing-masing agama, aliran kepercayaan menjadi tempat kasih itu ditaburkan dan ditebarkan, dan semua orang menuai kedamaian, kerukunan yang abadi. Demikian dari saya, terima kasih, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dari unsur Konghucu, Ibu Wensi Indriani, disilahkan. Selamat malam. Hanya kebajikan Tien berkenan, Wete Tong Tien. Yang pertama-tama kami sampaikan selamat kepada Sangha Theravada Indonesia yang telah 40 tahun mengabdi di dalam kebajikan. 40 tahun bukan waktu yang singkat, 40 tahun waktu yang panjang. Kami dari umat agama Konghucu beserta lembaga agama Konghucu sekali lagi menyampaikan selamat. Semoga tema yang disampaikan yaitu menebar kasih untuk perdamaian tidak hanya untuk umat Buddha. Kami yakin bahwa perdamaian ini juga diperuntukkan untuk seluruh umat, terutama untuk bangsa Indonesia, NKRI yang satu. Itulah yang harus kita pertahankan demi perdamaian bangsa Indonesia. Saya kira demikian. Di 4 penjuru lautan semua bersaudara. Terima kasih, demikian dari agama Konghucu. Selanjutnya adalah ucapan selamat dari FKUB Perwakilan Agama Hindu, Bapak Nengah Wirta Dharmayana MH. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian, kita Tongtian. Yang saya hormati para Bante, yang saya hormati dari Pembimas Buddha, Kementerian Agama, Provinsi Jawa Tengah, dan seluruh sedulur-sedulur saya umat Buddha yang hadir pada malam hari ini. Kami dari perwakilan PHDI, Parisade Hindu Dharma Indonesia, Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara kami, umat Buddha Theravada yang ke-40. Mudah-mudahan dengan tema yang sangat bagus ini, yaitu menebar kasih, membangun kedamaian, bisa kita wujudkan. Dan tentunya kita implementasikan, karena bagaimanapun negara kita tidak akan bisa membangun manakala kita tidak ada suatu kedamaian. Dengan kedamaian, dengan keamanan, kita bisa melaksanakan pembangunan menuju tujuan daripada kita bernegara, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur. Dalam agama Hindu ada istilah Tatwamasi. Saya adalah kamu, kamu adalah saya. Berarti apabila saya menyakiti orang lain, berarti sama saja juga saya menyakiti diri saya sendiri. Oleh karena itu, kita wajib satu bangsa, anak bangsa, kita saling mengasihi, saling membangun kedamaian, menuju tujuan daripada negara kita, yaitu masyarakat adil dan makmur. Bagi teman-teman kami, Buddha Theravada, terus saja laksanakan kedamaian, laksanakan, terus berbuat baik. Biarkan orang-orang yang berbuat jahat lelah mengikuti kita. Sekian, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan ucapan selamat dari perwakilan Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia oleh Romo Dharmanadi Chandra. Baik, selamat malam para hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, Biku Sangga dari Sangga Theravada Indonesia, juga dengan para biku dari sangga lainnya, serta juga selamat malam kepada Pak Pembimas dari Kanwil Kemenak Jawa Tengah. Saya mewakili Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, pertama-tama mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali kepada Sangga Theravada Indonesia yang selama 40 tahun memberikan pengabdian yang tiada henti, penuh belas kasih kepada kami umat Buddha, sehingga kami mengerti dengan jelas nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan ajaran Guru Agung kami, Buddha Gotama, yang sesuai dengan Tipitaka Pali. Saya sangat bahagia, sangat bangga, sangat terharu, dan pada kesempatan ini juga mewakili seluruh anggota Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, mohon maaf kepada Bante, kepada Sangga Theravada, kalaupun kami ini juga kadang-kadang nakal Bante. Mohon Biku Sangga dari Sangga Theravada Indonesia selaku guru kami, sahabat kami, para pendidik kami, tidak bosan-bosan memberikan pengarahan kepada kami, mendidik kami dengan penuh belas asih. Sekali lagi harapan kami, semoga Sangga Theravada Indonesia memberikan banyak manfaat kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Kami mendoakan para Biku Sangga, Sangga Theravada Indonesia selalu jaya, maju dalam pembinaan diri sendiri maupun pembinaan umat Buddha di Indonesia. Terima kasih. Dilanjutkan oleh ucapan selamat dari perwakilan Wanita Theravada Indonesia Jawa Tengah yang diwakili oleh Ibu Sukita Dewi. Yang kami muliakan Biku Sangga, yang saya hormati Bapak Pembimas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia.
Wandani, wanita Theravada Indonesia, sebagai bagian dari keluarga besar Theravada Indonesia, selalu memberi dukungan kepada Sangga Theravada Indonesia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan mudita cita dan penghargaan atas semua jasa, bimbingan, dan dukungan para biku Sangga Theravada Indonesia kepada Wandani dan umat Buddha semua. Sehingga kami bisa eksis berkarya dan mengabdi dengan penuh kasih, semangat, dan damai. Semoga Sangga Theravada Indonesia sebagai pengawal dan pelestari Dhamma semakin maju dan jaya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya sambutan dari perwakilan Pemuda Theravada Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Saudara Margo Sulistyo. Sotihotu Namo Buddhaya. Yang mulia para biku, yang terhormat Bapak Pembimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami segenap pengurus dan anggota Pemuda Theravada Indonesia, Patria Jawa Tengah, mengucapkan selamat kepada Sangga Theravada Indonesia yang telah mengabdi selama 40 tahun. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami haturkan atas karya, pelayanan, dan pembinaan kepada umat Buddha di negeri ini. Terlebih atas semangat dan dedikasi yang menginspirasi kami, para pemuda-pemudi, untuk turut serta melestarikan, menumbuh kembangkan, dan memajukan Buddha Dhamma di bumi pertiwi ini. Semoga Sangga Theravada Indonesia semakin maju dalam karya pelayanan spiritual demi mewujudkan karuna santi hening karta, menebar kasih, membangun kedamaian, menuju keharmonisan dunia. Semoga berkah kebajikan melimpah kepada kita semua. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kami dari lintas agama.